kinerja Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Mantan bintang Nerazzurri Ivan Ramiro Córdoba sangat yakin bahwa Inter bakal terus tancap gas hingga menjuarai gelar Serie A pada musim 2023-2024 ini. Dia menilai armada Simone Inzaghi terlalu kuat musim ini sehingga sulit untuk dihentikan. Inter kini berada di puncak klasmen sementara Serie A dengan mengumpulkan 54 poin, unggul 1 angka atas Bianconeri di posisi kedua dengan raihan 53 poin. Nerazzurri juga memiliki tabungan 1 pertandingan di tangan dan berpeluang memperlebar keunggulan di puncak. Inter sejauh musim ini sudah mencetak 50 gol di Serie A, jauh mengungguli tim manapun. Inter juga mencatatkan kebobolan paling sedikit, yakni hanya 10 kali dari 21 laga yang telah dimainkan. Hal itu membuat Córdoba sangat terkesan dengan kinerja Inter yang luar biasa pada musim ini. Inter telah terbukti menjadi tim yang sangat kuat dengan kemampuan untuk terus melaju di Serie A, ujar Córdoba via FC Inter 1908.it. Inter telah memberitahu FC Porto tentang kesepakatan untuk mengontrak striker mereka, Mehdi Taremi, dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Hal ini menurut outlet berita Italia Gazzetta.it bahwa Nerazzurri telah menginformasikan kepada klub Portugal tersebut tentang perekrutan Taremi. Memang belum ada yang benar-benar resmi antara Inter dan Taremi. Pemain internasional Iran berusia 31 tahun ini belum menandatangani kontrak apapun dengan Nerazzurri. Namun hal itu kini hanya tinggal menunggu waktu saja. Perwakilan Inter dan Taremi telah sepenuhnya menyetujui persyaratan pribadi. Dan semuanya sudah siap bagi pemain berusia 31 tahun itu untuk menandatangani perjanjian prakontrak yang akan membuka jalan bagi transfernya pada musim panas. Sama seperti Mehdi Taremi, Piotr Zielinski juga akan menjadi pemain baru Inter mulai musim depan. Hal tersebut dilansir dari Gazzetta dello Sport, namun menyebutkan bahwa untuk gelandang asal Polandia yang kontraknya dengan Napoli akan habis ini, waktu untuk penandatanganannya akan sedikit lebih lama. Situasi pemain Polandia itu berbeda. Pekan lalu, De Laurentiis praktis mengumumkan transfernya ke Inter, namun dengan Zielinski waktu kunjungan medis dan formalisasi perjanjian akan lebih lama. Karena sang pemain harus menyelesaikan musim di Naples dan tidak ada keinginan untuk menciptakan ketegangan dengan Azzurri, baik dari pihak sang pemain maupun dari pihak klub Nerazzurri. Namun akhir dari ceritanya adalah sama dengan Taremi. Christian Aslani sangat yakin bertahan di Inter pada jendela transfer musim panas lalu adalah pilihan yang tepat. Hal itu dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan DAZN setelah kemenangan kemarin melawan Fiorentina. Musim panas lalu, Aslani mendapati dirinya berada di persimpangan jalan dalam karirnya. Pasalnya, di musim debutnya memperkuat Inter, mantan gelandang Empoli itu kesulitan mendapat menit bermain. Mengingat pentingnya waktu bermain dengan status pinjaman, mungkin merupakan pilihan yang tepat pada tahap tersebut. Namun pada akhirnya Aslani mengambil keputusan bertahan di Inter karena ia sangat yakin bakal mampu membuktikan dirinya pada musim ini, seperti yang diperlihatkannya saat melawan Fiorentina kemarin. Saya sudah berada di sini selama 2 tahun dan saya masih yakin sepenuhnya, ujar Aslani seperti dilansir FC Internews.
Gelandang top seperti Hakan Calhanoglu berada di depan saya, jadi saya bisa belajar darinya. Bekerja keras setiap hari untuk menciptakan ruang di tim. Inter hampir tidak bisa dikenali melawan Fiorentina kemarin dengan Hakan Calhanoglu absen di lini tengah. Hal ini diungkapkan surat kabar La Repubblica yang mengatakan Inter tidak diperkuat dua gelandang kunci, yaitu tanpa Nicolo Barella dan Hakan terlihat tampak berbeda. Dua pemain muda Davide Fratesi dan Christian Aslani terbilang tidak sepenuhnya sukses menggantikan mereka, meski tim meraih kemenangan. Fratesi memang memberikan profil serupa di lini tengah kepada Barella, namun dari sisi pengalaman, kemampuan teknis, dan kualitas teknisnya hilang di lini tengah. Sementara Aslani tampil cukup baik, namun pemain asal Albania ini terlihat kurang fokus dalam fase bertahan dan sesekali terlihat bingung harus menempatkan dirinya di mana. Sisi positif dari Fratesi adalah daya ledak dan semangatnya yang terlihat ia tidak pernah lelah berlari. Sementara Aslani sangat tenang ketika bola berada di kakinya dan berhasil menurunkan tempo lawan. Namun kualitas keduanya masih sangat jauh dari yang biasa ditampilkan Calhanoglu dan Barella. Sumber berita Inter Live hari ini mengungkap perburuan Newcastle United untuk bek sayap Inter Federico Di Marco. Menurut laporan mereka, The Magpies kemungkinan akan berusaha mendaratkan pemain berusia 26 tahun itu pada musim panas mendatang. Dikatakan bahwa Newcastle mungkin menawarkan 40 juta pound sterling ditambah bonus untuk penandatanganan tersebut. Meskipun itu mungkin tidak cukup untuk meyakinkan Inter. Direktur klub Nerazzurri dilaporkan hanya akan memulai negosiasi jika ada tawaran di atas 50 juta euro. Sumber ini memperjelas bahwa Newcastle yang siap menyeriusi minat mereka. The Magpies disebut-sebut sedang mencari bek kiri dan kini menjadikannya sebagai target besar untuk didatangkan. Liverpool melihat keunggulan taktis oleh Simone Inzaghi yang selalu memainkan formasi 3-5-2 seperti yang ia lakukan pada pekerjaan sebelumnya di Lazio. Selama menahkodai Inter, ia telah memenangkan 5 trofi. Gaya permainannya juga disebutkan salah satu yang paling menarik di Eropa. Gaya dan bentuk ini mungkin sesuai dengan profil pemain Liverpool, khususnya peran bek sayap Andy Robertson. Ini bisa menambah dukungan lini tengah dan pertahanan yang cukup untuk memindahkan Trent Alexander-Arnold ke dalam secara permanen. Itu berarti menukar bek sayap dengan pemain sayap, tetapi Mohamed Salah dan Darwin Núñez terlihat sama-sama mengancam sebagai pemain nomor 9 dan Liverpool bisa terus fleksibel secara taktik di bawah Simone Inzaghi. Oleh karena itu, pelatih Inter tersebut masuk dalam kandidat calon pengganti Jurgen Klopp selain Roberto De Zerbi dan Xabi Alonso. Fiorentina tertarik mendatangkan gelandang serang muda Inter Valentin Carboni dan diklaim telah melayangkan tawaran resmi untuk meyakinkan Nerazzurri. Sebagaimana dilansir Gazzetta.it bahwa Fiorentina telah mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro untuk memboyong Carboni, tetapi Inter tidak tertarik untuk menjualnya. Pemain asal Argentina ini tetap menjadi pemain yang berperan penting dalam rencana jangka panjang Nerazzurri. Oleh karena itu, Carboni akan tetap dipinjamkan ke Monza hingga akhir musim. Kemudian dia bisa saja mendapat peran di tim utama Inter musim depan.